Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi amma ba'd. Ya, sebelum memulai kajian Kitabul Adab pada hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitung kesemua nikmat itu. Maka atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita syukuri dengan ucapan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya tak lupa bersyukur kepada perantara hidayah, yaitu junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diteruskan para sahabat-sahabat dan tabi'in tabi'ahum sehingga sampai kepada kita. Kita syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Yang tiga kalinya tak lupa bersyukur pada pemirsa Rawa Gabus TV yang setia mengikuti kajian hadis Kitabul Adab pada hari ini. Saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Selanjutnya langsung saja kita buka hadisnya Kitabul Adab halaman 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, bab, fiman di dalam orang, yahjuru yang mendiamkan sopo orang, akhahu pada saudaranya orang, al muslimah yang Islam. Bab yang menerangkan tentang orang yang mendiamkan saudaranya Islam itu bagaimana? Hukumnya seperti apa? Dia tidak mau tegur sapa ketika bertemu. Itu bagaimana hukumnya? Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Ibni Shihab an Atha ibni Yazid al-Laisi an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sapa Nabi, la yahillu tidak halal berarti haram al muslimin bagi orang Islam opo ayah juro bahwa mendiamkan sopo muslim akhahu pada saudaranya muslim fauqa salasati ayam di atas 3 hari. Sini Nabi bersabda tidak halal bagi seorang muslim apabila mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Prakteknya yaltaqiyani bertemu keduanya akho dan muslim, fayuridu maka berpaling sopo hada ini muslim, wayuridu dan berpaling sopo hada ini akho. Prakteknya ketika mereka bertemu, mereka tidak mau saling tegur sapa, mereka saling melengos. Mungkin ada permasalahan di antara keduanya ataupun ada problem, sehingga yang biasanya mereka itu ketika bertemu yaitu sapa salam, akan tetapi karena ada problem tersebut sehingga mereka tidak mau sapa salam. Wa khairuhuma dan sebaik-baiknya keduanya iku aladina orang ya beda'u yang memulai sapa orang bisalami dengan salam. Dan sebaik-baiknya di antara keduanya itu memulai dengan salam.
Maksudnya di antara keduanya ketika bertemu mereka menyapa atau mengucapkan salam. Contohnya ketika bertemu, Assalamualaikum. Di situ disenyumi setelah itu. Meskipun lawan bicara kita gitu kan, itu tidak mau ya menyenyumi kita, tidak mau menjawab salam kita, ya itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena ketika kita sudah melakukan hal tersebut, yang mengikuti dalil di bawah ini, berarti kita termasuk orang yang baik. Baik dalam hal apa? Kita sudah bisa melawan hawa nafsu kita. Jadi yang mana namanya orang itu meminta maaf duluan, menyapa duluan terhadap orang yang bermasalah dengan kita, itu berarti kita harus mengalahkan apa? Hawa nafsu kita. Kita harus mengalahkan ego kita. Kadang mengalahkan rasa malu kita. Maka ini disebut sebaik-baiknya orang di antara keduanya. Ya, ini harus kita praktekkan meskipun sulit untuk dijalankan. Ya, adapun batas dalam mendiamkan saudaranya orang Islam ini 3 hari. Ini batas maksimalnya, toleransi yang Nabi berikan kepada umatnya. Berarti kalau lewat dari itu, orang tersebut akan mendapatkan dosa. Hadasana Muhammad bin Subbah Al-Bazzazu, hadasana Yazid bin Harun, akhbarana Sufyan Ats-Tsauriyu an Mansur an Abi Hazim an Abi Hurairah qala, berkata sapa Abi Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal, berarti haram, li muslimin, bagi orang Islam, ayah curo, bahwa mendiamkan sapa muslim, ya mungkin karena ada masalah ataupun ada problem, akhahu, pada saudaranya muslim, fauqa salasin, di atas 3 hari. Faman, maka barang siapa, hajaro, yang mendiamkan siapa orang, fauqa salasin, di atas 3 hari, oh famata, maka mat siapa orang, dakhola masuk siapa orang, annaro, pada neraka. Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang Islam apabila mendiamkan saudaranya di atas 3 hari, lebih dari 3 hari. Maka barang siapa yang mendiamkan saudaranya di atas 3 hari, kemudian dia mati, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, ini bentuk ancaman bagi seorang muslim yang mendiamkan saudaranya yang lain. Dia tidak mau minta maaf, tidak mendahului minta maaf terhadap saudaranya. Dia belum islah. Dan ketika dia mati dengan keadaan seperti itu, mempunyai dendam, di situ mempunyai dendam, ya masalah itu belum selesai, maka dia masuk ke dalam neraka. Berarti di sini menandakan dosanya sangatlah besar. Jadi termasuk dosa besar ya di sini mendiamkan salah satu orang muslim, sehingga masalahnya itu ya tidak selesai di situ. Ini maka tidak boleh. Lebih baik kita ini ketika ada masalah ya kita meminta maaf lebih dahulu. Hadasana Ibnu Sarhi, hadasana Ibnu Wahab an Haywah an Abi Utsman Al-Walid ibni Abil Walid an Imron ibni Abi Anas an Abi Khiros As-Sulami annau, sesungguhnya Abi Khiros iku sami'a, mendengar dia Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda sapa Nabi, man, barang siapa, hajaro, yang mendiamkan siapa orang, akhahu, pada saudaranya orang, sanatan, pada 1 tahun,
fahuwa maka orang iku kasafki damihi sebagai mengalirkan darahnya orang, maksudnya membunuh. Nabi bersabda, barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka dia sebagaimana mengalirkan darahnya seseorang atau mengalirkan darahnya saudaranya sendiri. Di sini berarti dia membunuh. Hukumnya orang yang mendiamkan terhadap saudaranya, saudara Islamnya selama 1 tahun, berarti hukumnya itu sebagaimana orang yang membunuh. Ya, kita ketahui orang yang membunuh, perbuatan membunuh ini salah satu dosa besar. Dosa besar. Makanya di sini kita harus memahami bahwa salah satu perbuatan mendiamkan saudaranya ini ya berarti salah satu dosa yang besar. Ya, tadi kadangkala kita ini ya terkalahkan dengan hawa nafsu dan gengsi, tidak mau minta maaf terlebih dahulu. Hadatsana Musdad, hadatsana Abu Awanah an Suhail ibni Abi Shalih an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda sabda Nabi, tuftahu dibuka opo abwabu beberapa pintu. Saya ulangi, opo abwabul jannati beberapa pintu surga. Kullu yaumisnaini setiap hari Senin, wa khamisin dan hari Kamis. Wa yukfaru maka diampuni fi dalikal yaumaini di dalam demikian itu 2 hari, sapa likulin abdin, sapa likuli abdin bagi setiap hamba. Syaratnya la yusriku tidak menyekutukan sapa hamba billahi pada Allah syai'an dengan sesuatu. Terangannya, Nabi bersabda, beberapa pintu surga itu dibuka di setiap hari Senin dan hari Kamis. Kemudian setiap orang, setiap hamba yang tidak menyekutukan pada Allah sedikit pun, maka dia diampuni dalam hari Senin dan hari Kamis itu. Berarti hari Senin dan hari Kamis ini hari yang Hari yang baik, hari yang spesial. Karena pada hari Senin dan hari Kamis ini Allah membukakan surganya. Maka ada riwayat menjelaskan bahwa pada hari Senin dan hari Kamis ini termasuk laporan amalan kita ini dikumpulkan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, maka kita di sini pada hari tersebut berusaha untuk melakukan kebaikan. Gitu. Karena ketika lapor itu dikumpulkan, terus kita memiliki catatan yang baik pada hari itu, maka berarti laporan juga ya baik. Maka di hari Senin dan di hari Kamis juga ini yuk ada puasa Senin dan Kamis. Termasuk itu ketika kita hari Senin dan hari Kamis melakukan puasa, mengerjakan puasa, mengamalkan puasa, maka ya penyaksian kita yang baik. Orang yang berpuasa ini berarti orang yang baik. Illa kecuali man orang, bainahu di antara orang, wa baina akhihi dan di antara saudaranya, sainau dendam, fayuqalu maka dikatakan pada para malaikat, angdiru menunggulah kalian malaikat, hada ini pada ini keduanya, hatta sehingga yastaliha berdamai keduanya, kecuali di antara 2 orang muslim yang masih memiliki dendam, yang masih memiliki rasa dendam, maka dikatakan pada malaikat,
Hai malaikat, menunggulah kalian pada ini keduanya, sehingga keduanya mau berdamai, sehingga keduanya mau islah. Jadi di sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya tadi, yang pertama tidak menyekutukan kepada Allah, yang kedua tidak memiliki dendam di antara keduanya, di antara orang Islam. Berarti ketika orang itu memiliki dendam, Allah tidak akan memberikan ampunan terhadap orang tersebut. Jadi menunjukkan bahwa orang tersebut mendapat kerugian yang sangat besar. Kenapa? Orang-orang yang lain mendapatkan ampunan daripada Allah, dia tidak. Makanya di sini kita, ya saya tegaskan lagi supaya apa? Supaya jangan kalah dengan hawa nafsu kita. Jangan kalah dengan rasa malu kita. Meskipun ya dalam permasalahan tersebut kita di sini sebenarnya itu tidak salah, tapi kita mau ngalah. Istilahnya mau minta maaf duluan, mau menegur duluan, mau menyapa duluan. Yaitu Allah akan memberikan apa? Ganjaran yang besar, mendapatkan pahala yang banyak pada kita. Seperti itu. Nah, dari hadis di atas ini yang saya jelaskan tadi, hadis ini menunjukkan bahwa di antara orang Islam itu dilarang oleh Nabi untuk saling dendam. Istilahnya pol-polane, bahasa Jawanya itu ada permasalahan, jadi batas mendiamkannya itu cuma 3 hari. Karena apa? Ketika kita melewati 3 hari tersebut, nanti oleh Allah diberikan apa? Diberikan hukuman, diberikan dosa oleh Allah yang sangat besar. Jadi di sini jelaskan kalau misalkan sampai matinya itu selama 3 hari tidak ada islah, maka oleh Allah ketika mati masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Demikianlah kajian Kitabul Adab pada hari ini. Atas kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.